Selamat datang di Xtech Review dan ini adalah HP Pavilion Gaming 15 seri EC1076AX. Jadi ini merupakan laptop gaming mid to entry level ya di tahun 2019 dengan konfigurasi Ryzen 7 dan GTX 1660 Ti Max-Q. Dan ini merupakan laptop gaming yang desainnya cukup unik ya dibanding laptop gaming lain di tahun itu, walaupun tahun sekarang juga. Dan apakah laptop gaming mid to entry level di tahun 2019 ini masih layak digunakan untuk rolling di tahun 2025? Mari kita bahas. Jadi, yang pertama dari segi bodinya, laptop ini memiliki body yang cukup dibilang elegan kurang, dibilang gaming ya masuk sih. Cuman kalau ngelihat bodinya, menurut gue ini bodinya cukup segmented banget ya, karena bakal banyak orang yang pro kontra dengan bodinya karena memang konfigurasi warnanya sendiri yang hijau-hijau kegamingan dan model body yang agak unik. Kalau kita lihat di sini dia ada grill speaker yang berbentuk hexagon, masuk seperti HP Victus ya, karena laptop ini merupakan kakaknya dari HP Victus. Jadi sebelum adanya HP Victus, dulu itu namanya ini HP Pavilion Gaming. Well, mid review ternyata nge-update Windowsnya, jadi ya udahlah. Lanjut aja kita bahas. Dia punya grill speaker ini dan dia memiliki keyboard dengan LED berwarna hijau dan tombol power di sebelah kiri ya. Jarang biasanya di sebelah kiri. Kalau di Acer dia jadi tombol turbo coy. Tapi kalau di HP ini dia jadi tombol power. Ada LED-nya juga warna hijau di sebelah kiri dan ini LED-nya lumayan terang ya. Dan kalau kita lihat warna hijaunya itu kayak hijau lantern, blue lantern, green lantern ya, hijaunya green lantern. Dan dia punya trackpad yang center to keyboard 60%-nya dia agak kecil banget ya trackpadnya, imut ngeliatnya. Dan di sini dia punya tulisan Pavilion di sebelah sini dan dia memiliki stiker-stikernya di sebelah kanan. Dan di sini ada logo Bang & Olufsen, yaitu engineer dari speakernya HP Pavilion ini. Dan dia memiliki engsel yang cukup unik di tengah, ya mirip-mirip ke HP Victus lah ya. Dan kalau kita lihat HP Pavilion ini ada dua seri ya, walaupun tahunnya kadang sama. Dia ada yang engselnya di pinggir agak ujung ini, sama ada yang engselnya agak di tengah sini. Yang ya kayak gini fotonya. Nah kayak gitu. Dan kalau di bagian belakang dia polos aja ya, ada logo HP, ada logo HP-nya warna hijau glossy. Dan kalau di samping kita ada port aux yang di ujung banget deket engsel. Bukan, ini port adaptor. Ya, port chargernya 200 watt. Di sini ada satu USB. Dan di sini ada USB-C. Di sini ada micro SD, di sini ada aux, di sini ada LAN, ada USB 1 lagi dan HDMI. Dan kalau di bagian bawahnya di sini ada intake ya. Intake-nya flat aja bagus. Biasanya kalau laptop gaming bentuk-bentuk intake-nya aneh kayak Asus TUF. Ini dia intake-nya bener persegi panjang flat. Dan yang keren kipasnya laptop ini ada di tengah coy. Biasanya laptop itu kipasnya di pinggir ya, dia agak ke tengah. Jadi kalau yang panas kayaknya bukan di tombol WASD-nya ya, dia kayaknya kalau bakal panas di keyboardnya bagian tengahnya. Jadi mantap. Dan yang kedua untuk layarnya laptop ini ukurannya ada di 15,6 inci dengan resolusi Full HD, panel IPS, tapi dia layarnya masih 60 Hz. Padahal kalau kita ngelihat VGA dan CPU-nya itu VGA bagus coy. GTX 1660 Ti itu bukan yang rendah. Karena di tahun dia produksi masih ada 1050, masih ada 1650 dan dia sudah pakai 1650 Ti. Namun dia masih menggunakan panel di 60 Hz. Aneh sekali ya. Buat sekarang kurang banget 60 Hz itu jelek coy. Karena kadang kita kalau udah lihat VivoBook yang seri bagus kayak VivoBook OLED, dia layarnya aja udah 90 Hz. Sedangkan laptop ini masih 60 Hz.
Dan panelnya tidak 100% sRGB ya, walaupun ada seri yang 100% sRGB. Dia sRGB-nya di sekitar 60%-an dengan NTSC di 45% standar ya, karena banyak laptop zaman sekarang pun yang masih pakai panel tersebut. Tapi untuk 60 Hz-nya itu, ya itu merupakan excuse ya. Ya udah sih. Oke, langsung masuk kita ke jantung dari laptop ini. Laptop ini menggunakan CPU Ryzen 7 4800H yang dimana itu seperti Intel Core i7 10750H. Jadi dia setara dengan i7 Gen 10 ya. Jadi CPU-nya udah bagus banget. Kalau i5 pun mungkin setara i5 Gen 12 atau 11 ya. Mepet-mepet Gen 12 bisa, cuma lebih haus daya. Jadi CPU-nya buat tahun 2025 ini masih sangat bagus ya. Dia punya 8 core dan 16 thread. Ya itu udah sangat cocok karena i5 Gen 12 ataupun i5 Gen 11 masih menggunakan 6 core 12 thread. Ya ada sih beberapa i5 Gen 12 yang udah 8 core juga. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan Nvidia GTX 1660 Ti Max-Q ya, yang dayanya rendah. Tapi kenapa chargernya kita dikasihnya charger 200 watt coy. Chargernya 200 watt. Padahal kalau misalnya chargernya yang 150 watt kan bisa lebih ringan. Ya mungkin biar satu produksi gitu ya. Jadi chargernya ukurannya tetap besar walaupun dia hitungannya GTX 1660 yang hemat daya. 1660 Ti Max-Q. Dia tidak sengecang 1660 Ti tapi masih tetap sedikit lebih kencang daripada 1650 Ti yang non Max-Q ya. Dia juga punya memiliki VRAM di 6GB di mana 1650 masih di 4GB. 1660 Ti ini yang Max-Q dia kalau disandingkan mungkin mirip-mirip RTX 3050 yang Max-Q juga ya. Tapi VRAM-nya lebih besar di 6GB. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita sudah masuk di game Red Dead Redemption. Jadi ini untuk benchmark-nya laptop ini ya. Langsung aja kita gas. Langsung kita masuk ke grafik. Langsung kita bakal main di benchmark-nya aja langsung. Dan di sini kalau kalian sudah lihat, di sini settingannya udah gua taruh di ultra semua ya. Ini settingannya udah paling mentok, paling tinggi. Jadi patokannya bukan di berapa FPS dia dapat ya. Mungkin kalau medium, low dia bisa lancar di 60 FPS. Tapi kita taruh di ultra. Dan mari kita lihat di ultra ini dia bisa dapat berapa FPS. Oke, langsung aja kita benchmark. Oke, jadi ini kita masuk map yang dalam ruangan. Ini map ringan ya. Kita bisa dapat FPS stabil di 40,2 FPS. Nah, pas keluar FPS-nya ngedrop. Oke, memang agak berat ya ini di sini. Tapi kalau dibandingin yang tadi kayaknya lebih berat yang tadi deh. Tadi cuma bisa dapat FPS di 30-an di map salju, 30 kecil. Ini sekarang kita bisa dapat 30 tinggi, not bad lah. Oke, bisa nyentuh di 40. Pas sudah jalan masuk ke daerah yang agak rimbun, dia cuma bisa dapat FPS di 30 kecil ya. Ya sama kayak estimasinya tadi. Oh, pas area luas gini dia turun ke 30 FPS. Oke, jadi berdasarkan benchmark kita bisa dapat FPS stabil di 40-an ya. Sorry, di 35-an. Average FPS-nya dia ada di 37 FPS dengan FPS paling rendah di 30 dan FPS paling maksimal di 47 FPS. Jadi ya buat main RDR setting ultra ini termasuk oke sih. Dia masih kuat kalau kalian main di setting medium atau di setting low, itu pasti FPS-nya masih dapat di 60-an ya. Tapi kalau udah masuk ke ultra yang bocor-bocor grafiknya itu pasti bakal ngedrop karena memang GPU-nya sendiri yang masih Ti Max-Q
ya dia lucknya di GPU-nya sih, ya mungkin kayak gitulah. Oke, ini sound test dari laptop ini. Detailnya boleh sih. Ini dia treble-nya agak tegas ya. Suaranya juga keras karena dia bisa memenuhi ruangan. Enaknya dia ini suaranya nembak ke atas ya. Speakernya di sini nih. Nah, dia speakernya nembak ke atas, jadi suaranya itu clear, bukan kayak suara mid doang gitu istilahnya. Ya cuman atmosfernya nggak seenak laptop. Ya, ini speakernya keluar suara enak. Dibilang enak ya enggak, dibilang enak banget yang ngebass kayak MacBook itu enggak. Ya, ini bagus sih menurutku. Untuk hitungannya laptop ini bagus, di luar ekspektasiku malah suaranya. Jadi suaranya di luar ekspektasi, udah gitu aja intinya. Ini ekspektasi gue di 80%, dia berhasil ngasih suara menurut gue 90%. Not bad lah, bagus. Untuk keyboardnya, laptop ini memiliki keyboard dengan layout full size dengan backlit berwarna hijau yang terang. Ini kalau kalian lihat backlightnya oke, terang. Dan dia punya keyboard yang smooth banget ya, ini licin, enak. Dan dia memiliki touch yang kotaknya ini enak. Kalau ngelihat biasanya laptop itu touchnya kayak round di pinggir ya. Contohnya Acer ini, nggak tahu kelihatan atau enggak, dia agak lekuk. Tapi kalau ini benar-benar kotak gitu, jadi entah kenapa ngelihatnya enak ya. Kalau LOQ yang bawahnya agak lonjong itu jujur nggak suka, aku lebih mending ini. Dia memiliki travel yang enak sih. Dia solid, enak banget ya. Kurang lebih. Dan mungkin segitu aja reviewnya. Dan kalau kita bahas kesimpulannya, kelebihan dari laptop ini yang berhasil gue rangkum yaitu yang pertama adalah spek yang bagus. Jadi dia memiliki mesin di CPU yang bagus. Dia punya GTX 1660 Ti Max-Q, dia punya Ryzen 7 yang setara Core i7. Dan kelebihan yang kedua, dia memiliki penarukan kipas yang bagus ya, ada di tengah. Jadi dia lebih ramah untuk tangan kalian. Pas ditaruh, pinggir-pinggirnya nggak kerasa panas ya, kerasanya pas di tengah. Dan setelah masuk kelebihan, kita masuk kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya laptop ini ada di layar ya, yang dimana itu no excuse banget sih menurutku. Dia layarnya masih 60 Hz. Padahal dia udah pakai CPU bagus, GPU bagus. Warnanya oke, nggak? Ya standar sih. Tapi refresh rate-nya itu sih yang memang deal breaker banget. Kecuali kalian pakai monitor ya, ini di belakang monitor 144 Hz, jadi enak. Tapi layar kalian tetap di 60 Hz. Dan kekurangan yang kedua, yaitu ada di desain ya. Ini menurut gue pribadi segmented banget. Kalau menurut kalian desainnya fine, ya oke. Tapi menurut gue ini desainnya agak goofy sih. Kalau ngeliat desainnya agak gimana gitu. Kalau dibanding lihat laptop gaming lain, menurut gue di semua laptop gaming yang pernah gue lihat, ini salah satu laptop gaming yang desainnya menurut gue paling enggak sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan untuk kekurangan yang terakhir yaitu ada di chargernya ya. Yang dimana chargernya itu cuman 200 watt. Padahal kalau kita ngelihat laptop ini masih pakai GTX 1660 Ti yang Max-Q. Jadi dia nggak perlu power yang benar-benar 200 watt gitu. Kalau di bawahnya pun mungkin bisa ya, karena dia pakai Max-Q. Ini chargernya jadinya besar. Mungkin kalau pakai charger 150 watt kurang tahu bisa atau enggak. Tapi bawaannya sendiri dia dikasih charger 200 watt. Dan mungkin itu kelebihan dan kekurangannya. Jika kalian punya pendapat mengenai laptop ini, bisalah komen. Atau kalian sebagai user dari laptop ini punya pendapat, boleh kali komen di kolom komentar, karena tentu saya akan membacanya. Dan ini merupakan review laptop gaming gue yang ke 4 atau 5 ya, kayaknya 5 deh. Ya mungkin seperti itu. Next ada laptop yang bakal di review ya, ini Acer Predator Triton. Jadi terima kasih setelah ini. Terima kasih sudah mendukung YX Tech Review untuk terus berkembang, dan saya jumpa Anda di video berikutnya.